Swastiastu. Perkenalkan, saya Kade Krisnadi, TL Pelayanan Pelanggan, PLN Distributor. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pelaksanaan P2TL untuk penerbangan sertifikasi saya pada tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus tahun 2025. Sebelum melakukan kegiatan P2TL, hal pertama yang saya lakukan adalah meminta izin atasan berupa surat tugas untuk melaksanakan kegiatan P2TL. Setelah mendapat izin atasan, pertama-tama kita siapkan kembali dokumen-dokumen resmi seperti surat tugas P2TL, daftar TO, checklist alat dan bahan pendukung. Semua dokumen harus lengkap dan jelas seperti JSA, IK, dan lainnya. Pastikan semua perlengkapan teknis sudah siap dengan cara melakukan checklist pada form JSA yang telah disiapkan. Selanjutnya, lakukan briefing singkat dengan seluruh tim pelaksana. Pastikan semua memahami peran masing-masing, rute lokasi, serta protokol keselamatan dan komunikasi. Tidak lupa juga kita berdoa sebelum memulai aktivitas P2TL. Dengan persiapan administrasi yang matang, tim P2TL kami harapkan dapat bekerja secara profesional, efisien, dan sesuai prosedur untuk menuju ke lokasi pemeriksaan TO. Sebelum memasuki persil pelanggan, petugas wajib menggunakan atribut resmi, meminta izin ke pelanggan, dan menunjukkan surat tugas ke pelanggan. Setelah mendapatkan izin pelanggan, dilanjutkan dengan pemeriksaan visual KWH meter seperti segel meter, terminal, dan MCB. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan beban atau arus yang masuk ke KWH meter, arus pada KWH meter, tegangan, serta arus bocor pada KWH meter. Setiap hasil pemeriksaan P2TL wajib dituangkan dalam berita acara serta dijelaskan secara detail kepada pelanggan untuk ditandatangani berita acara tersebut. Untuk pemeriksaan KWH meter 3 pas, hal yang sama juga kita lakukan seperti pemeriksaan 1 pas, yaitu pemeriksaan visual KWH meter seperti segel, terminal dan wiring, serta MCB yang terpasang pada KWH meter.
Pemeriksaan dilanjutkan dengan pengukuran beban atau arus yang masuk ke kawah meter dengan dibandingkan dengan arus yang tertera pada layar kawah meter, baik pada fasa R, fasa S maupun fasa T. Dilanjutkan dengan pengukuran tegangan masuk pada fasa R dibandingkan dengan tegangan yang tertera pada layar kWh meter. Dilanjutkan pengukuran tegangan pada fasa S. Dan dilanjutkan pengukuran tegangan pada fasa T. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas lapangan akan menyerahkan berita acara kepada petugas administrasi serta menyerahkan BHP apabila ditemukan pelanggaran di lokasi. Petugas administrasi akan mengecek kesesuaian BHP dengan berita acara. BHP yang diterima petugas administrasi akan disimpan pada lemari penyimpanan BHP. Pelanggan datang ke kantor dengan disambut baik oleh Satpam untuk diantarkan bertemu dengan petugas khusus administrasi P2TL. Petugas administrasi P2TL menerima berkas hasil pemeriksaan P2TL dan menjelaskan hasil temuan atau pelanggaran kepada pelanggan. Setelah pelanggan mengerti jenis pelanggaran yang dikenakan, petugas administrasi P2TL lanjut melakukan perhitungan tagihan susulan di AP2T serta mencetak tagihan susulan dalam 2 rangkap. Petugas administrasi P2TL menjelaskan
jumlah nominal sesuai dengan pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggan. Apabila disetujui pelanggan, dilanjut dengan penandatanganan berkas oleh pelanggan dalam 2 rangkap. Setelah berkas ditandatangani pelanggan, dilanjut dengan penandatanganan oleh manajer dan pengesahan oleh manajer di aplikasi AP2T. Setelah disahkan oleh manajer, dilanjutkan dengan penjelasan tata cara pembayaran dan penyerahan satu berkas ke pelanggan. Dilanjutkan dengan melakukan pengarsipan satu berkas lainnya oleh petugas administrasi P2TL ke dalam lemari penyimpanan P2TL. Laporan ke manajer bahwa proses P2TL telah selesai. Hal pertama yang dilakukan dalam pekerjaan penguraian JTR adalah dengan memasang rambu-rambu hati-hati ada pekerjaan pemeliharaan listrik. Setelah seluruh persiapan selesai, dilanjutkan izin koordinasi ke dispatcher untuk melakukan penginputan tegangan melalui cutout. Setelah tegangan masuk, dilanjutkan dengan pengukuran tegangan di sisi sumber, baik itu tegangan R, S, T, RS, ST, dan RT. Setelah tegangan aman, dilanjutkan dengan pengecekan arah putaran fasa. Setelah tegangan dan arah putaran sesuai, dilanjutkan dengan penginputan tegangan ke jurusan melalui saklar utama dan NH fuse masing-masing. Setelah tegangan dimasukkan, dilanjutkan dengan pengukuran beban RST masing-masing jurusan. Menginfokan ke dispatcher bahwa beban telah masuk. Setelah pekerjaan selesai, dilanjutkan dengan briefing dan evaluasi dan juga laporan ke atasan bahwa pekerjaan telah selesai.